Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di hari ini. Mari saya mengajak kita semua menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menganugerahkan bagi kami berkat-Mu yang begitu besar. Nafas hidup, kesehatan, kekuatan dan sukacita. Di pagi hari ini kami boleh terima dari Tuhan. Maka hati kami bersyukur dan kami rindu Tuhan. Terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas kami untuk bersekutu dengan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, penuhilah sukacita kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 demikian dikatakan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang demikian besar ini? Demikian firman Tuhan dengan tema pohon pisang. Pohon pisang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, semua kita pasti tahu, semua kita pasti kenal, dan semua kita pasti pernah melihat yang namanya pohon pisang. Ada satu hal yang menarik dari pohon pisang. Ketika ia berbuah, pada bagian ujung tandan buahnya itu akan kelihatan sesuatu yang oleh orang-orang menyebutnya sebagai jantung pisang. Ya, jantung pisang. Namun anehnya, pohon pisang tidak pernah memiliki hati. Tidak pernah orang menyebut hati pisang. Pisang hanya punya jantung. Itu sebabnya orang-orang ketika melihat itu mengatakan, oh itu jantung pisang, bukan oh itu hati pisang. Yang ada hanyalah jantung pisang. Bagaimana seandainya hal seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya orang-orang Kristen? Maksud saya begini, bagaimana seandainya jika orang-orang Kristen itu hanya punya jantung tetapi tidak punya hati? Hanya kelihatan hidup, hanya kelihatan bergerak, tapi sama sekali tidak punya belas kasih, tidak punya kepedulian, dan tidak punya bela rasa terhadap orang lain. Ia hidup memang, sebab ia punya daya untuk hidup, sebab ia punya jantung, tetapi dalam kehidupannya ini sama sekali tidak mencerminkan kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kata-katanya, sikapnya, perbuatannya, tindak tanduknya sama sekali tidak mencerminkan sebagaimana orang Kristen seharusnya. Dia disebut sebagai orang Kristen karena hanya hidup saja. Sedangkan dari seluruh kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan sesuatu yang baik dan berarti bagi orang lain. Nah, saya coba bayangkan wabah seperti ini, kenyataan seperti ini bukan hanya melanda orang-orang Kristen dalam dunia sekuler, bukan, tetapi mungkin juga sudah mewabah dalam kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah gereja itu sendiri. Penampilan sehari-hari laksana para ahli-ahli Taurat, laksana
imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, tetapi sama sekali tidak punya hati, tidak punya kasih. Itu sebabnya lah disebut dengan istilah orang Kristen pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati, mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak hidup di dalam kasih. Hal ini juga pernah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Ketika dia katakan, meskipun aku melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ketika aku tidak punya kasih, ketika aku tidak punya hati, apa artinya? Tidak ada. Jadi memang hati sangat penting. Sama pentingnya dengan jantung. Kasih sangat penting, sama pentingnya dengan hidup itu sendiri. Itu sebabnya Raja Salomo dalam firman Tuhan hari ini yang mengisahkan ketika dia dalam mimpinya bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kepadanya sebuah kesempatan untuk meminta apa yang dia butuhkan dari Tuhan. Maka apa yang menjadi jawaban dari Raja Salomo? Raja Salomo mengatakan, yang ia mintakan adalah hati. Ya, hati yang faham. Hanya itu. Ya, hanya itu yang diminta oleh Raja Salomo. Raja Salomo tidak minta kekayaan. Raja Salomo tidak minta kekuasaan. Raja Salomo tidak minta umur yang panjang. Yang dia minta hanyalah hati. Hati yang faham. Bagi Raja Salomo, menjadi seorang raja atas bangsa Israel tidak akan membawa dampak, tidak akan membawa efek apapun kepada orang banyak jika ia tidak memiliki hati yang faham. Apa artinya bagi kita? Dan apa artinya bagi Raja Salomo jika ia hanya bersembunyi di balik jabatannya sebagai seorang raja atas umat Israel? Apa artinya jika hidupnya sama sekali tidak punya dampak bagi banyak orang? Bukankah ia dipilih dan diangkat Tuhan sebagai raja atas bangsa Israel adalah untuk menjadi berkat, untuk menjadi sumber kehidupan bagi bangsa itu sendiri? Maka satu-satunya jalan bagi Raja Salomo adalah jika ia punya hati. Ya, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Israel, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan inilah ia tidak hanya sekedar ada, tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bermanfaat. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen yang punya hati, khususnya hati yang faham, menjadi pilihan satu-satunya bagi kita. Bukan hanya agar tetap hidup, tetapi yang jauh lebih penting dan terpenting bagi kita, bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah di tengah-tengah situasi yang begitu berat saat ini. Jangan kita biarkan berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, berbagai kesusahan yang sedang kita hadapi, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari kesehatan, mungkin dari anak-anak, mungkin dari hidup ekonomi kita, membuat kita menjadi orang-orang Kristen tanpa hati. Orang Kristen bukan orang Kristen pohon pisang, tetapi orang Kristen yang selalu mencerminkan kasih bagi sesama, mencerminkan kasih kepada Allah. Amin. Kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu di pagi hari ini, Engkau ingatkan kami
bahwa kami bukan hanya sekedar menjalani hari-hari hidup kami, bukan hanya sekedar bergerak, bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bagaimana hidup kami berdampak, bagaimana hidup kami menjadi orang Kristen yang punya hati yang faham, untuk mampu bersikap yang baik di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi saat ini, untuk mampu tetap membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terima kasih Bapa, inilah harapan kami, inilah doa kami, yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami, di dalam doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.